Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan 2 selebgram wanita asal Makassar dengan tarif Rp2 juta sekali kencan. Halo pemirsa, saya Rizky Hasan. Kita berjumpa kembali di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran kuda, 86. Pemirsa, seorang istri siri di Tangerang Selatan, Banten selama setahun kerap dianiaya suaminya. Pelaku menuding korban berselingkuh dengan pria lain. Penganiayaan terjadi di depan anak. Tarmin tak henti menganiaya istrinya K di rumahnya di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Meski korban histeris dan telah memohon, namun sang suami terus menganiaya ibu 2 anak ini. Sambil merekam kejadian tersebut, sang anak juga histeris. Sang anak meminta ayahnya berhenti menganiaya ibunya. Dugaan sementara, pelaku menganiaya korban karena cemburu. Suami menuding istrinya dekat dengan pria lain. Akibat tuduhan tersebut, setahun terakhir pelaku sering menganiaya korban. Korban pun tak berani pulang jika tak ada anaknya di rumah. Usai kejadian, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Saya nggak berani tinggal di rumah kalau nggak ada anak saya. Soalnya takut dia KDRT saya lagi, nggak ada yang nolongin. Gitu. Akibat ulah pelaku, korban mengalami luka lebam di tubuhnya. Usai peristiwa tersebut, kepolisian sektor Cisauk menangkap Tarmin, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya. Pasangan nikah siri sejak 2005 ini telah mempunyai 2 anak kandung. Warga yang menyaksikan penangkapan geram dengan ulah pelaku. Peristiwa berawal, usai korban menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya dan akan pergi membeli bensin motor. Pelaku melarang dengan menuding korban akan menemui pria idaman lainnya. Akibat tuduhan tersebut terjadi cekcok hingga korban dianiaya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istrinya. Bu, Suami ini cemburu terhadap istrinya. Berapa saksi Bu yang udah diperiksa Bu? Kalau saksi ini masih kita dalam pemeriksaan ya. Saksi karena yang ngevideoin itu anaknya sendiri. Sementara ada berapa? Ada 5 saksi yang sedang diperiksa. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. 3 pria diduga preman jalanan babak belur dihajar warga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketiganya ditangkap dan diamuk warga usai memalak warga yang melintas di jalan. Emosi warga mereda setelah polisi datang dan mengamankan ketiga preman. Polisi mengamankan 3 pria diduga preman jalanan yang babak belur dihajar massa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketiga ditangkap warga usai memeras warga yang melintas di jalan di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. Emosi warga mereda setelah polisi datang ke lokasi dan meringkus ketiga pria tersebut. Mereka pun digelandang ke markas Resmob di Treskrimum Polda Sultra. Saat beraksi, mereka menggunakan senjata tajam. Remaja yang sedang melakukan tindakan pemalakan dengan menggunakan senjata tajam terhadap warga yang berada di lampu merah tersebut. Adanya kemudian pada saat petugas kepolisian menghampiri para pelaku, kemudian para pelaku yang berjumlah 3 orang. Pelaku 1 orang atas nama Putra diamankan dari warga Jalan Lasadara, sedangkan 2 orang pelaku lagi masing-masing atas nama Dimas dan Ira diamankan di Jalan Saranani di depan rumah warga. Hasil pemeriksaan, polisi menetapkan Dimas sebagai tersangka karena mengutus senjata tajam saat memalak warga. Sementara 2 pria lainnya, Putra dan Ira, diberi sanksi pembinaan karena hanya menemani pelaku. Dimas dikenakan terancam hukuman 10 tahun penjara.
Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Viral, petugas SPBU di Cianjur, Jawa Barat dianiaya oleh seorang pria saat membeli solar. Aksi tersebut dipicu kesalahpahaman pelaku yang membeli solar menggunakan jerigen. Video viral CCTV merekam seorang pria memiting leher seorang wanita pegawai SPBU di Jalan Raya Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Pelaku membawa jerigen berwarna hitam tiba-tiba mendekati petugas SPBU dan langsung menganiaya. Diketahui aksi tersebut dipicu kesalahpahaman antar pelaku yang merasa ditipu oleh korban. Peristiwa berawal saat pelaku membeli solar 20 liter menggunakan jerigen dengan membayar full. Namun korban hanya mengisi 10 liter dan berniat untuk melayani pembeli lainnya terlebih dahulu. Saat korban akan kembali mengisi kurangnya, pelaku sudah pergi. Merasa dicurangi, pelaku kembali mendatangi SPBU dan langsung memiting korban. Beruntung korban tidak mengalami luka secara fisik. Kesalahpahaman antara konsumen SPBU di Pagelaran dengan karyawan. Para pihak kembali mendatangi Polsek Pagelaran dengan kesadaran sendiri untuk membuat kesepakatan bersama bahwa permasalahan tersebut tidak akan dilanjutkan proses hukum. Korban dan pelaku yang diketahui masih bersaudara sepakat untuk berdamai. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. 2 orang ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka di pinggir Jalan Sudirman, Bandung, Jawa Barat. Diduga keduanya merupakan korban kejahatan jalanan. Polisi masih memburu pelaku dan motif pembunuhan. Video amatir memperlihatkan 2 orang ditemukan tewas dan tergeletak di tepi Jalan Sudirman, Bandung, Jawa Barat. Mencermati darah yang berceceran, diduga kuat kedua pria tersebut merupakan korban bandit jalanan. Sejumlah warga mengaku kaget saat menemukan jasad kedua korban dalam kondisi bersimbah darah. Kalau kelihatannya itu udah meninggal, jadi meninggal di sini, gitu. Meninggal di tempat ya. Ada luka-luka apa? Luka di sini ya, yang ditusuk, yang di sini, jadi posisinya kayak gini. Jadi kayak yang menahan sakit, terus ininya berdarah. Kemudian yang satu lagi, saya kurang lihat, masanya kan itu udah masuk ke mobil. Yang katanya ininya nih, ini si paha yang kena ke mobil. Polsekta Bandung Kulon telah menggelar olah TKP dan menghimpun keterangan sejumlah warga untuk mengungkap kasus. Polisi masih memburu pelaku termasuk motif pembunuhan. Warga berharap polisi meningkatkan pengamanan dan patroli terutama di sejumlah titik yang dikenal rawan tindak kejahatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana melaporkan. Seorang ayah di Majalengka, Jawa Barat tewas akibat dianiaya anak kandungnya menggunakan senapan angin dan cangkul. Dugaan sementara penganiayaan akibat perselisihan warisan berupa lahan pertanian. Jenazah Omo Salim 80 tahun tiba di rumah duka di Desa Candrajaya, Majalengka, Jawa Barat. Korban tewas setelah dianiaya anak kandungnya Uus 46 tahun. Korban yang terluka parah tewas dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Usai kejadian, polisi menangkap Uus 46 tahun dari rumahnya di Desa Cicalung, Majalengka. Pelaku menganiaya korban dengan senapan angin dan cangkul di areal persawahan. Ulah pelaku membuat korban terluka parah dan sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Majalengka. Dugaan sementara, penganiayaan terjadi akibat perselisihan warisan yang berupa lahan persawahan. Bahwa si pelaku ini menanyakan masalah warisan dan penggarapan sawah. Karena mungkin tidak terima, akhirnya melakukan
antara pelaku dengan korban, apakah ada kaitan keluarga atau gimana? Untuk sementara informasi hubungannya yaitu masalah orang tua tiri. Pelaku yang merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara diduga mengalami gangguan jiwa. Kalau menurut informasi lain, korban itu mengalami gangguan jiwa. Pelakunya ada gangguan jiwa. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Seorang gembong pencurian sepeda motor yang puluhan kali beraksi dibekuk Satuan Reskrim Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Ketegangan sempat mewarnai penangkapan karena keluarga pelaku sempat menghalang-halangi petugas. Satuan Ranmor Polrestabes Palembang menggerebek rumah Andri Nayuan, gembong pencurian sepeda motor di Sungai Rebo, Banyuasin, Sumatera Selatan. Penangkapan pelaku diwarnai ketegangan karena keluarga pelaku berusaha menghalang-halangi polisi. Akhirnya polisi membekuk pelaku tanpa perlawanan dan menggeledah ruang penyimpanan barang bukti. Pelaku bersama sejumlah anggota komplotannya telah beraksi lebih dari 50 kali. Hal tersebut terlihat dari belasan motor hasil curian yang diamankan polisi. Sekitar 14 motor tersebut belum sempat dijual ke penadah. Polisi mengatakan pelaku dan komplotannya mengincar motor yang terparkir di minimarket di Palembang dan sekitarnya. Argumen modus mereka masing-masing itu ada di depan parkiran Alfamart maupun Indomart sekitar pukul 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Itu modusnya mereka. Barang bukti yang diamankan itu sekitar 14 kendaraan bermotor dan sebenarnya masih banyak lagi. Saat ini teman-teman kami di Opsnal sedang melakukan penyidikan dan pengembangan. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Modus buang air kecil di dalam gang, seorang pria mencuri motor di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua pelaku berboncengan motor terekam CCTV memasuki pemukiman warga Blok D, Perumahan Aneka Elok, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku diduga telah mengincar motor yang terparkir di salah satu halaman rumah warga. Pelaku sempat berpura-pura buang air kecil saat pengendara sepeda motor lain melintas. Memastikan situasi aman, pelaku beraksi merusak kunci kontak motor korban. Korban baru mengetahui motornya hilang saat akan keluar rumah. Setengah 1, orang jam 12 pokoknya orang saya di CCTV sini. jam 12 lewat jam 12 kayaknya saya tiduran sebentar keluar lagi, nggak ada orang, sepi. Nggak lama Mbak Sawi manggilin. Setengah 1. Mbak Sawi siapa tuh, Bu? Mamanya. Orang tua pelaku yang punya motor. Iya, kehilangan motor itu. Oh, manggil-manggil apa? Iya, manggil katanya. Cek, ngeliat motor enggak katanya. Motor siapa? Ceweknya si Rom katanya enggak ada. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ke Polsek Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa ini mengingatkan kembali masyarakat untuk waspada saat memarkirkan kendaraan dan gunakan kunci ganda. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan 2 wanita selebgram asal Makassar. Prostitusi online berlangsung selama 4 tahun dengan tarif sekitar 2 juta rupiah sekali kencan. Polisi menetapkan 2 muncikari sebagai tersangka. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan mengungkap jaringan prostitusi online melibatkan 2 wanita selebgram asal Makassar. Kedua selebgram masing-masing berinisial DN 23 tahun serta PI 20 tahun. Keduanya tercatat sebagai warga Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Talo.
Selain kedua selebgram, polisi juga menangkap 2 muncikari, masing-masing pria berinisial IM serta seorang wanita berinisial FI. Kedua muncikari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online. Polisi mengatakan prostitusi online telah berlangsung selama 4 tahun dengan tarif 2 juta rupiah sekali kencan. Terus saat penangkapan dilakukan pengembangan kasus, ternyata ada perdagangan orang di sana, di mana selaku selebgram ada 2 orang, yaitu berinisial DN dan PI. Ya, hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, itu tarifnya sekitar 2 jutaan. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus itu sudah dilakukan selama 4 tahun. Mereka mucikari sama selebgram ini, apakah mereka saling kenal atau gimana? Dan dia saling kenal dan ada informasi melalui HP. Polisi masih mengembangkan kasus termasuk jaringan dan para pria yang biasa berkencan. Sementara para tersangka diperiksa di Mapolda Sulawesi Selatan dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Perdagangan Manusia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Sepasang kekasih di Surabaya, Jawa Timur menggarap dan merilis video khusus dewasa, salah satunya skandal kebaya merah yang viral di media sosial. Laporan khusus Sergap Investigasi akan mengulasnya lebih lengkap sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.